Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianda Anggrani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar teori Anna Rowe. Jadi teori Rowe atau biasa disebut dengan a need theory approach to career choice atau teori pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan memandang pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh 3 komponen yang mendasar dalam hidup. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengaruh hereditas terhadap putusan karir. Rowe memandang bahwa pada prinsipnya individu itu memiliki berbagai potensi bawaan yang akan menentukan sifat-sifat, minat, bakat, dan temperamen. Pada akhirnya, potensi tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang, terutama dalam pemilihan karir di masa yang akan datang. Contohnya itu seperti seorang anak yang terlahir dari keluarga yang bekerja pada bidang jasa, cenderung juga akan bekerja pada bidang jasa ketika ia dewasa kelak. Demikian juga halnya dengan bidang pekerjaan lainnya. Sifat, minat, bakat, dan temperamen individu diturunkan dari orang tua mereka atau bersifat hereditas. Yang kedua itu ada pengalaman masa kecil. Berbagai pola asuh yang diterima individu pada masa anak-anak akan mempengaruhi bagaimana pilihan karirnya di masa depan. Selain itu, suasana, iklim yang ada di keluarga juga memiliki kontribusi besar terhadap pilihan karir individu. Suasana yang terjadi tersebut dapat saja berupa hal yang positif, seperti kasih sayang, penuh perhatian, dan saling menghargai. Suasana negatif misalnya perlakuan kasar, kekerasan, acuh tak acuh, dan keluarga yang broken home. Lalu, Rowe dan Sigelman mengemukakan hipotesis mengenai pengaruh pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap anak sebagai berikut. A. Lingkungan keluarga yang mencintai, melindungi, dan menuntut secara wajar akan menuntun anak menjadi orang yang memiliki orientasi di masa kanak-kanak dan orang yang berorientasi dalam pekerjaan yang akan ditempatinya. B. Lingkungan keluarga yang menolak, mengabaikan, dan acuh terhadap anak akan menggiring anak menjadi orang yang tidak memiliki orientasi dalam pekerjaan. D. Kondisi yang terlalu melindungi, overprotective, atau menuntut terlalu berlebihan akan menjadikan anak tidak memiliki orientasi dalam pekerjaan. D. Sebagian anak yang berasal dari keluarga yang bersifat menolak kemungkinan orientasinya menjadi mencari kepuasan. Dan yang terakhir itu ada lingkungan keluarga yang santai dan mencintai akan memberikan jumlah keterkaitan yang memadai. Saya akan menjelaskan tentang teori Enroe. Dalam hal ini, teori Enroe menganggap penting tentang kebutuhan dan jenis-jenis kepribadian. Dan dalam hal kebutuhan, orang pasti akan mencari pekerjaan yang memuaskan kebutuhannya. Teori ini dipengaruhi oleh teori penyaluran tenaga kejiwaan, faktor masa kecil, faktor keturunan, dan teori kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keunggulan teori Rowe. Pertama, dengan adanya teori tersebut dapat mempermudah mengklasifikasi jabatan apa yang sesuai dengan individu tersebut. Kedua, dengan melihat budaya seseorang, maka dalam penyesuaian diri di lingkungan kerja akan lebih mudah untuk mempertahankan suatu jabatan. Ketiga, memudahkan konselor untuk memberikan layanan karir. Keempat, memudahkan konselor dalam memberikan layanan karir pada kliennya. Karena menurut Roy Karir, anak dipengaruhi oleh pola asuh orang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori Enroe. Kelemahan yang pertama adalah dalam menentukan jabatan karir tidak menggunakan nilai studi sebagai acuannya sehingga pendidikan kurang diminati. Kelemahan yang kedua, karena hanya faktor kemampuan dan kultural saja yang ditekankan di dalam pencapaian suatu karir, maka individu hanya menggunakan tenaga untuk mencapai aktualisasi diri. Kelemahan yang ketiga, menjadi beban psikis pada diri anak. Bila anak tidak mencapai kebutuhan yang diinginkan oleh orang tuanya secara maksimal. Yang keempat, riset-riset kurang mendukung teori Enroe ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi teori Enroe ini terhadap bimbingan konseling. Teori Rowe dalam bimbingan karir di sekolah melibatkan peranan orang tua dalam pelaksanaan bimbingan karir. Misalnya, dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi yang melibatkan orang tua, konselor, dan individu itu sendiri untuk membicarakan cara-cara yang memungkinkan mereka membantu putra-putrinya merencanakan dan mempersiapkan pekerjaan dan kehidupan sesudah tamat sekolah.
Orang tua dapat menggunakan informasi dari sekolah tentang bakat, minat, inteligensi, kepribadian, prestasi belajar, serta kegagalan-kegagalan dan kesuksesan. Sekian, terima kasih.